Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Mahruf, NIM 19650 di mana saya dari kelas metode numerik E. Untuk kali ini saya akan menjawab soal-soal dari Pak Okta untuk menyelesaikan tugas akhir dari UAS metode numerik. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan. Untuk yang pertama, what is metode numerik? Itu merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematik dengan cara operasi hitung disebut dengan aritmetik. Untuk benefit ini terdapat beberapa benefit yang kita bisa jabarkan. Untuk yang pertama yaitu mampu menangani sistem persamaan besar, letak linear, dan geometri yang rumit yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dibacakan secara analitis. Yang kedua yaitu mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasar pada paket program tersebut. Yang ketiga itu mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Pada menangani galat atau error, suatu nilai hampiran atau approximate yaitu dari hasil rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Lalu metode numerik ini juga cocok untuk menggambarkan ketangguhan dan keterbatasan komputer dalam menangani masalah rekayasa yang tidak didapat ditangani secara analitis. Yang terakhir mungkin ini dari benefit dari metode numerik yaitu menyediakan sarana memperkuat pengertian matematika karena salah satu keunggulan adalah menyederhanakan matematika yang lebih tinggi menjadi operasi-operasi matematika yang mendasar. Selanjutnya yaitu untuk prinsip-prinsip pada metode numerik ini. Metode numerik ini digunakan jika metode analitik sudah tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua yaitu metode numerik merupakan pendekatan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Yang ketiga yaitu pendekatan metode numerik ini merupakan analisis matematis. Untuk penyelesaian persoalan numerik, ini terdapat beberapa untuk penyelesaian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, lalu memodelkan masalah ini secara matematis, identifikasi metode numerik yang diperlukan untuk menyelesaikan, lalu implementasi metode ini di dalam komputer. Yang terakhir yaitu analisis hasil terakhir yang berupa suatu implementasi metode, model, dan masalahnya. Untuk pemecahan persoalan dunia nyata dengan metode numerik ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah yang dimaksud apa yang diketahui dan apa yang diminta. Yang kedua yaitu pemodelan, yaitu persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Yang ketiga yaitu penyederhanaan model, di mana dari model matematika yang dihasilkan dari terhadap sebelum mungkin saja terlalu kompleks yang membuat yaitu memasukkan banyak perubahan variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya. Mungkin beberapa andaian dibuat sehingga beberapa parameter dapat diabaikan. Model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan menjadi lebih sederhana sehingga solusi yang akan lebih mudah diperoleh. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu formulasi numerik. Setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikan secara numerik. Yang selanjutnya yaitu untuk pemrograman evaluasi. Yang terakhir yaitu evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi ini meliputi analisis hasil run yang membandingkan dengan prinsip-prinsip dasar hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik. Dan keputusan untuk menjalankan program dengan untuk memperoleh hasil yang terbaik. Yang selanjutnya untuk penerapan dua metode, di mana untuk metode pertama saya menggunakan metode interpolasi dan Gauss. Oke, langsung saja menuju ke pembahasannya. Untuk metode interpolasi ini adalah mencari nilai-nilai antara tidak ada pada data. Bisa dimanfaatkan untuk penghalusan kurva atau penghalusan peta. Ini untuk penerapannya.
Untuk pencarian nilai menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linier, kuadrik, dan polinomial. Untuk macam dari interpolasi, yaitu terdapat 4, yaitu interpolasi linier, kuadrik, beda terbagi Newton, lalu Lagrange. Untuk kali ini saya fokus pada Lagrange. Untuk penyelesaiannya, untuk interpolasi beda terbagi Newton, untuk fungsi pendekatan polinomial yang tinggi akan terlalu panjang. Interpolasi Lagrange ini membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Menggunakan fungsi pendekatan polinomial menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada order yang ingin digunakan. Untuk manfaat pada kehidupan nyata dengan penggunaan interpolasi yang bisa kita ambil semisal memprediksi jumlah, semisal pada memprediksi jumlah pada mahasiswa pada UIN pada tahun 2006 sampai tahun 2020 ini. Ya, semisal seperti itu, semisal memberikan informasi mengenai baik dan buruknya air bersih ataupun suatu lahan yang bagus yang dengan menggunakan pemetaan yang berupa suatu sistem informasi geografis. Manfaat ini untuk penelusuran sendiri, menambahkan pemahaman tentang analisis perbandingan menggunakan metode interpolasi berbasis SIG. Selanjutnya untuk example 1 yaitu pada interpolasi Lagrange pada order n, nilai y pada suatu nilai x yang diperoleh dengan rumus y. Dan selanjutnya untuk Lagrange pada order 2, di mana pada terdapat suatu data-data yang sudah ditetapkan, yang apabila dari F2 ini sudah memiliki nilai, di mana dari yang pertama itu L0, sel ini yang didapatkan dari F2X untuk penjabarannya. Di mana dari sini akan diambil dari data-data ini yang menunjukkan untuk yang menghasilkan nilai untuk mencari suatu Lagrange pada order 2. L1 ini L0-nya ini berapa? Yang sudah didapat 0,33, lalu L1-nya didapat dari perhitungan yang L1-nya, L2-nya juga yang didapat dari suatu perhitungan yang sudah ditetapkan untuk Lagrange order 2, di mana setelah itu kita melakukan suatu penjumlahan pada suatu untuk menentukan suatu hasil Lagrange order 2 ini. Selanjutnya, untuk penerapan dari metode eliminasi Gauss, suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks baris. Untuk tujuan dan manfaat untuk memodelkan suatu permasalahan teknik seringkali berhadapan dengan persamaan linear yang harus diselesaikan melibatkan banyak variabel tidak diketahui. Cara menyelesaikan eliminasi Gauss. Eliminasi ini dapat digunakan pada sistem persamaan berskala kecil maupun skala besar. Selanjutnya manfaatnya untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah menjadi eselon baris melalui operasi baris elementer. Misal pada contoh soal, diketahui persamaan linear seperti ini yang untuk penentuan dari matriksnya tersebut. Lalu untuk hasilnya untuk menentukan suatu nilai X, Y, dan Z. Yang pertama untuk bentuk persamaan ini yang tadinya ini dibentukkan suatu matriks yang dan hasilnya akan digabungkan. Yang pertama yaitu operasi matriksnya pada baris kedua ini akan dikurangi baris ke satu, yang dimana untuk penetapan untuk baris yang pertama. Lalu baris yang ketiga dikurangi dengan baris yang ke satu yang menghasilkan seperti ini. Lalu baris ketiga ditambahkan ditambah 3 kali baris yang kedua ini. Dan nantinya dia akan mendapatkan hasil seperti ini pada matriksnya, dan untuk hasilnya maka akan berubah untuk penentuannya. Lalu baris ketiga dibagi dengan 3 yang menghasilkan seperti ini, maka mendapatkan 3 persamaan linear, yaitu bahwa X tambah 2Y tambah Z yaitu 6, untuk Y tambah Z yaitu 3, untuk Z yang sudah ditemukan yaitu 3 yang dari persamaan linear baru ini.
Lalu kemudian melakukan substitusi untuk menemukan nilai dari Y dan X, yaitu yang ditemukan yaitu 0 dan 3. Jadi nilai 3, 0, dan Z yaitu 3. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini yaitu metode ini digunakan untuk dalam analisis numerik untuk minimal mengisi selama eliminasi dengan beberapa tahap yang keuntungannya itu menentukan apakah sistem konsisten, lalu menghilangkan kebutuhan untuk menulis ulang variabel secara setiap langkah, lebih mudah untuk memecahkannya, lalu kelemahannya memiliki masalah akurasi saat pembuatan desimal. Oke, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.